Anjungan tunai mandiri atau ATM di pusat perbelanjaan Megamart di lingkungan Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dibobol maling. 2 dari 4 ATM digasak maling dan kondisinya rusak. Diperkirakan uang ratusan juta rupiah di 2 ATM raib dibobol maling. Kejadian ini diduga terjadi Jumat dini hari. Diduga kawanan pencuri membobol brankas 2 ATM dengan alat las. ATM dirusak dan dibobol maling diketahui Jumat pagi setelah satu warga hendak menggunakannya. Petugas dari Polres Bangka dan Polres Sungai Liat olah tempat kejadian di lokasi. Dan kami sih pengawasan di sini selama jam kerja kami baik, kami pacak mantau. Seperti dari itu kan di luar ya, di luar pengawasan seperti itu ya. Soalnya kan nggak 24 jam di sini. Pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti-bukti di sekitar lokasi kejadian dengan mengecek kamera pengawas di dalam ruangan ATM Center. Seorang warga Kelurahan Angkut Dalam ini jadi bulan-bulanan warga setelah mencuri tabung gas 12 kg di sebuah warung di Kelurahan Sawah Lebar, Bengkulu. Dengan bersepeda motor, pelaku beraksi seorang diri. Namun aksi pelaku diketahui pemilik warung yang langsung menarik pelaku saat akan kabur menggunakan sepeda motor. Sejumlah warga langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku. Korban dan warga kesal karena sering terjadi tindak pencurian di wilayah mereka. Korban sendiri sudah 4 kali kehilangan tabung gas dan menduga pencurian dilakukan oleh pelaku yang sama. Sekali ini baru ketahuan sama aku. Bisa tahu namanya? Ya, tahu kan saya keluar. Mau ngambil ini orang balikan jerigen. Sudah itu, dia langsung berlari bawa tabung gas ke situ. Tabung gas itu berat, 12 kilo tuh. Pokoknya ngekol motor. Motor saya tarik. Dia baca langsung tinggi dia. Sempat nak kabur, Pak? Iya, sempat mau kabur tuh. Ikola berapa kali, Pak? Itu dengan kawan sekali, tapi saya udah 4 kali kehilangan. Diketahui pelaku beraksi pagi hari saat kondisi warung sedang sepi. Warga pun menyerahkan pelaku ke polisi guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, lantaran berebut hak asuh anak, seorang pria di Malang, Jawa Timur menganiaya mantan istrinya. Pelaku menganiaya mantan istri di rumah istri baru dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, korban menderita luka tusuk di dada dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pemirsa, selain kasus penganiayaan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, Pasutri yang baru saja menikah 2 minggu ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya. Jasad kedua korban pertama kali ditemukan oleh ayah korban. Pasangan suami istri yang baru saja 1 minggu menikah di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Jasad keduanya ditemukan ayah korban saat ayah membangunkan kedua korban untuk sholat subuh. Karena tidak ada jawaban, ayah korban mencongkel jendela kamar korban dan melihat kondisi kedua korban sudah bersimbah darah di atas tempat tidurnya. Jasad keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Biren untuk diotopsi. Ayah korban mengatakan tidak ada keributan di dalam kamar itu pada malam sebelumnya. Balon tu dah nak lampu dalam balon tu kadang dah boleh agam punya bak kodok dulu. Rupanya kata pelung dia juga. Hanya lundang. Udip lampu pak. Hanya mati. Oh mati lampu. Belum sentai. Belum sentai apa dah. Yang terang pupuh pedum kat hibang. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian dan belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian terkait motif meninggalnya Pasutri tersebut.
Seorang laki-laki di Malang, Jawa Timur tega menusuk mantan istrinya dengan pisau karena sakit hati. Mantan istrinya bicara kasar saat cekcok berebut hak asuh anaknya. Lantaran berebut hak asuh, seorang pria berinisial SH, 39 tahun di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menganiaya mantan istrinya dengan pisau. Korban bernama Titin, 43 tahun, menderita luka tusukan di bagian dada kirinya. Aksi pelaku sempat mengundang perhatian tetangga sekitar. Sebelumnya terjadi cekcok antara korban dan pelaku saat korban akan mengambil anaknya di rumah istri baru pelaku. Karena kesal, pelaku kemudian mengambil pisau dari dapur dan menusuk korban. Pelaku kemudian kabur ke arah jalan raya dan ditangkap polisi yang tengah berpatroli setelah mendapatkan laporan warga. Karena dia maksa, seandainya kalau saya mau ngambil, dipersulit. Anak saya kalau ikut dia, dipersulit sama keluarganya. Misalkan saya datang ke sana, saya ajak pulang, mesti nggak boleh. Sementara setelah sempat kritis, kini kondisi korban sudah membaik. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Sekarang korban alhamdulillah dalam keadaan sudah membaik. Kemarin sempat kritis, dirawat di salah satu rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Untuk kronologi kejadian, korban datang ke rumah istri barunya dari tersangka. Kedatangan korban ini mau mengambil anak dari korban. Di sana terjadi cekcok mulut. Kalau keterangan dari tersangka, ada kata-kata yang kasar dikeluarkan korban sehingga tersangka tersinggung dan mengambil pisau dapur di dalam rumah tersebut. Pisau dapur tersebut diambil, tersangka keluar, langsung ditusukkan di sebelah kiri korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan pasal 351 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Kendal berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap mertua dan kakak iparnya, warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap di wilayah Indramayu. Tersangka pembunuhan terhadap ibu mertua dan kakak ipar di Kendal, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Kendal. Aris Rismawan ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat setelah kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Muhayana dan Katarina Sukaryati, warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal. Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel diminta untuk menceraikan istrinya. Di hari kejadian, pelaku sempat mengajak keponakannya menagih hutang dengan menggunakan motor, kemudian mengajak keponakannya pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku pergi menggadaikan motor keponakannya untuk bermain judi online. Saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena telah menggadaikan motor keponakannya, namun mertuanya marah dan meminta pelaku menceraikan istrinya. Perkataan mertuanya tersebut membuat pelaku sakit hati dan emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di atas meja dan menganiaya mertuanya hingga tewas. Namun kakak ipar pelaku masuk dan melihat korban bersimbah darah. Pelaku kalap dan juga menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku yang panik kabur menggunakan rental mobil yang dipesannya, menggunakan handphone milik keponakannya. Baju judi online? Nah, kamu kerjanya apa, Mas? Saya wira swasta, Pak. Mas, terus yang pesan mobil rental siapa? Pesan mobil rental saya, Pak. Pakai handphonenya Karyati? Iya. Terus jenazahnya masuk ke kamar mandi dua-duanya? Iya, Pak. Terus ditinggal? Iya, Pak. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. AR ini melaksanakan tindakannya, melakukan 338 ataupun pembunuhan, dilakukan seorang diri di
dikarenakan AR merasa bahwa pada saat dia meminta maaf kepada kakak mertuanya ataupun ibu mertuanya, dia dimarahi dan dia kalap, dia melakukan tindakan menusuk leher daripada korban ibu mertuanya. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 336 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 dan 365 tentang pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Bangun Sari Kendal, Jawa Tengah. Polisi memastikan keduanya korban pembunuhan dan diduga ada motif dendam lantaran tidak ada barang berharga yang hilang. Jasad Muhayyana 65 tahun dan Sukaryati 44 tahun ditemukan warga yang curiga lantaran rumahnya terlihat sepi. Saat pintu didobrak, warga menemukan banyak ceceran darah dan mendapati korban tewas mengenaskan. Terdapat luka bekas senjata tajam dan luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya jasad kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo, Kendal untuk diotopsi. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh 2 ibu rumah tangga kakak beradik di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dari hasil penyidikan, pelaku merupakan suami dari salah satu korban yang sakit hati. Satreskrim Polres Pulang Pisau dan Kapolsek Kahayan Hilir berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang mengakibatkan 2 orang ibu rumah tangga kakak beradik, yaitu Sunarsi dan Jamiah, tewas mengenaskan. Pelaku berinisial SP ditangkap di daerah Mandumai, wilayah Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah saat akan melarikan diri. Dari hasil penyelidikan petugas, pelaku SP yang ternyata merupakan suami dari Jamiah, sementara motif pelaku karena sakit hati kepada Sunarsi yang seringkali melecehkan dan mengusir pelaku. Aksi pelaku dilakukan dini hari dengan memukul korban Sunarsi menggunakan benda tumpul saat sedang tidur. Aksinya diketahui oleh istrinya Jamiah. Pelaku panik dan menganiaya istrinya yang sedang hamil tersebut hingga tewas. Pelaku ditangkap oleh tim di Mandumai, wilayah Kapuas Barat, berbatasan dengan Batola, wilayah Kalimantan Selatan, pada pukul 5 pagi kemarin. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan, pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban tersebut. Pelaku kini ditahan di Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan lebih dari 15 tahun penjara. Sebelumnya 2 jasad ibu rumah tangga kakak beradik Sunarsi dan Jamiah ditemukan di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan. Jasad Sunarsi dan Jamiah pertama ditemukan oleh anak Sunarsi yang curiga pintu rumah yang dijadikan warung terkunci. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan olah TKP untuk mencari siapa pelaku pembunuhan 2 ibu rumah tangga tersebut. Sementara jasad kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya untuk diotopsi.